Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali anak-anak kelas 8. Mari kita lanjutkan pelajaran IPS kita kali ini dengan mengambil tema mengenal profil negara ASEAN. Semoga kalian ada dalam keadaan sehat walafiat, diberkahi dan diberi kemudahan. Pada pelajaran yang telah lalu, kita sudah mempelajari tentang pengenalan ASEAN. Kapan berdirinya, kemudian siapa negara yang memprakarsai, kemudian di mana letak secara geografis, secara astronomis, kemudian daerah mana-mana saja yang merupakan batas wilayah ASEAN. Pada materi kita kali ini, kita akan membahas profil dari negara-negara anggota ASEAN. Sebelum kita lanjut ke materi inti, maka seperti biasa, kalian harus tahu tujuan pembelajaran kita kali ini. Agar pembelajaran kita fokus pada materi yang akan kita bahas. Adapun tujuan pembelajarannya adalah kalian harus dapat mengisi tabel, yang mana tabel itu berisi tentang nama negara, ibu kotanya di mana, apa sistem pemerintahannya, kemudian apa mata uangnya, apa lagu kebangsaannya, dan kapan hari kemerdekaannya. Oke, itu ya tujuan pembelajaran yang harus kalian pahami. Mari kita lanjut ke kegiatan inti. Profil yang pertama adalah negara kita, yaitu negara Indonesia. Yang pertama, nama resmi negara kita itu adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang ibu kotanya berada di Jakarta. Kemudian luas wilayahnya 1.922.570 km persegi. Jumlah penduduknya menurut estimasi bulan Juli 2017 sebanyak 260.580.739 jiwa. Lalu sistem pemerintahannya adalah republik yang dipimpin oleh seorang presiden. Kemudian bahasa resminya adalah bahasa Indonesia. Hari kemerdekaannya diperingati setiap tanggal 17 Agustus. Karena hari kemerdekaannya tanggal 17 Agustus 1945. Lagu kebangsaannya adalah Indonesia Raya. Kemudian apa mata uangnya? Yaitu rupiah. Letak astronomis negara Indonesia berada di antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Oke, negara ASEAN yang kedua adalah profil negara Malaysia. Nama resminya Federation of Malaysia. Ibu kotanya Kuala Lumpur. Kemudian sistem pemerintahannya adalah monarki konstitusional. Kerajaan berbentuk federal dengan sistem pemerintahan perwakilan terdiri atas 13 negara bagian atau negeri. 8 kesultanan, 1 kerajaan, dan 4 provinsi. Kemudian, kepala negaranya disebut Yang di-Pertuan Agung. Kepala pemerintahannya disebut Perdana Menteri. Kemudian, bahasa resminya adalah bahasa Melayu atau bahasa Malaysia. Lagu kebangsaannya berjudul Negaraku. Kemudian hari kemerdekaannya 31 Agustus 1957. Mata uangnya adalah ringgit. Kemudian luas wilayahnya 329.750 km persegi.
Lalu letak astronomis terletak di antara 11 derajat lintang utara sampai 27 derajat lintang selatan dan 100 derajat bujur timur sampai 120 derajat bujur timur. Lalu jumlah penduduknya. Menurut estimasi bulan Juli 2017, penduduk Malaysia terdiri dari 31.101.992 jiwa. Demikian tentang profil Malaysia. Kita lanjut. Negara ASEAN berikutnya adalah Thailand. Nama resminya adalah Muang Thai atau Pratet Thai atau kerajaan. Ibu kotanya adalah Bangkok. Sistem pemerintahannya monarki konstitusional atau kerajaan konstitusional. Kepala negaranya disebut raja, kemudian kepala pemerintahannya disebut Perdana Menteri, bahasa resminya disebut Thai. Kemudian mata uangnya adalah Baht Thailand. Luas wilayahnya terdiri dari 504.000 km persegi. Letak astronomisnya berada di antara 55 derajat lintang utara sampai 21 derajat lintang utara. Jadi semuanya berada di lintang utara. Dan 97 derajat bujur timur sampai 106 derajat bujur timur. Jumlah penduduk menurut estimasi bulan Juli tahun 2017 sebanyak 68.414.135 jiwa. Lagu kebangsaannya yang berjudul Pleng Chat Thai itu profil tentang Thailand. Kemudian profil negara ASEAN berikutnya adalah Filipina. Nama resminya adalah Republik Filipina yang beribu kota di Manila. Luas wilayahnya hanya 300.000 km persegi. Sistem pemerintahannya adalah republik, kepala pemerintahannya disebut presiden, kemudian badan legislatifnya disebut Dewan Nasional, bahasa resminya adalah bahasa Filipino atau bahasa Tagalog ditambah bahasa Inggris. Hari kemerdekaannya jatuh pada tanggal 4 Juli 1946. Kemudian lagu kebangsaannya bernama Lupang Hinirang. Mata uangnya peso. Kemudian letak astronomisnya terletak di antara 4 derajat lintang utara sampai 5 derajat lintang utara dan 114 derajat bujur timur sampai 115,5 derajat bujur timur. Jumlah penduduknya menurut estimasi bulan Juli 2017 terdiri dari 104.256.076 jiwa. Nah, itu profil tentang negara Filipina. Yang berikutnya adalah negara Singapura, yaitu yang kelima ya. Nama resminya yaitu Republik Singapura. Ibu kotanya di Singapura. Sistem pemerintahannya adalah republik. Kemudian kepala negaranya disebut presiden. Kepala pemerintahan dipimpin oleh Perdana Menteri. Kemudian bahasa resminya adalah bahasa Inggris yang paling utama, disusul dengan bahasa Melayu, Cina, Mandarin, dan Tamil.
Lagu kebangsaannya, Majulah Singapura. Hari kemerdekaannya, tanggal 9 Agustus 1945. Mata uangnya disebut dolar Singapura. Luas wilayahnya hanya 710.002. Hanya 7.000, Ibu ulangi, luas wilayahnya 7.102 km persegi. Lalu letak astronomis, terletak di antara 10 derajat lintang utara sampai 29 derajat lintang utara dan 102 derajat bujur timur sampai 104 derajat bujur timur. Lalu jumlah penduduk masih menurut estimasi bulan Juli 2017 sebanyak 5.888.926. Itu profil Singapura. Kita lanjut ke negara ASEAN berikutnya, yaitu Brunei Darussalam. Nama resminya adalah negara Brunei Darussalam, yang berarti negara Brunei yang penuh kedamaian. Ibu kotanya berada di Bandar Seri Begawan. Sistem pemerintahannya Kesultanan Konstitusional. Kepala negaranya disebut Sultan. Bahasa resminya adalah bahasa Melayu dan Inggris. Lagu kebangsaannya berjudul Allah Peliharalah Sultan. Hari kemerdekaannya jatuh pada tanggal 1 Januari 1984. Luas wilayahnya seluas 5.765 km persegi. Lalu mata uangnya adalah dolar Brunei. Letak astronomisnya berada pada 4 derajat lintang utara sampai 5 derajat lintang utara dan 114 derajat bujur timur sampai 115,5 derajat bujur timur. Lalu jumlah penduduknya menurut estimasi Juli 2017 sebanyak 443.593 jiwa. Demikian negara Brunei, profil negara Brunei. Mari kita lanjut ke profil negara yang berikutnya, yang ketujuh, yaitu Vietnam. Nama resminya bernama Republik Sosialis Vietnam. Ibu kotanya adalah Hanoi. Kemudian bentuk negaranya adalah republik. Sistem pemerintahannya adalah republik komunis. Kepala negaranya disebut Ketua Dewan Negara. Kepala pemerintahannya dipimpin oleh Perdana Menteri. Kemudian bahasa resminya adalah bahasa Vietnam. Lagu kebangsaannya berjudul Tin Quyen Cha. Kemudian hari kemerdekaannya. Nah, ada beberapa sumber. Yang pertama tanggal 2 September 1945. Kalau di buku sumber IPS Kemendikbud 2 Juli 1976. Setelah dianalisis di berbagai sumber, ternyata tanggal tersebut kebanyakan menyatakan tanggal 2 September 1945. Kemudian mata uangnya adalah dong. Luas wilayahnya
331.689 km persegi. Lalu letak astronomisnya berada di antara 9 derajat lintang utara sampai 23 derajat lintang utara dan 102 derajat bujur timur sampai 110 derajat bujur timur. Kemudian jumlah penduduk menurut estimasi Juli 2017 sebanyak 96.160.163 jiwa. Yang berikutnya yang ke-8 adalah negara Laos. Nama resmi dari negara itu adalah Republik Demokratik Rakyat Laos. Ibu kotanya adalah Vientiane, sistem pemerintahannya Republik Komunis, kepala negaranya disebut presiden, kepala pemerintahan dipimpin oleh Perdana Menteri, bahasa resminya adalah Laos, kemudian Palaung, Wa, dan Thai. Lagu kebangsaan Peng Kat Lao. Hari kemerdekaan, lagi-lagi di buku IPS Kemendikbud tertulis 2 Desember saja. Kemudian setelah ditelusuri dari berbagai sumber bahwa Laos pernah dijajah oleh Portugis dan memperoleh kemerdekaan pada tanggal 22 Oktober 1953 dalam bentuk kerajaan. Lalu, sejak tanggal 2 Desember 1975, kerajaan Laos berubah menjadi Republik Laos. Jadi dari asalnya berbentuk kerajaan, kemudian berubah menjadi republik, sehingga di sana jadi ada dua tentang hari kemerdekaan. Kemudian yang berikutnya adalah mata uang. Mata uangnya adalah kip. Kemudian luas wilayahnya kurang lebih 236.800 km persegi. Letak astronomis berada di antara 14 derajat lintang utara sampai 22 derajat lintang utara dan 100 derajat bujur timur sampai 107 derajat bujur timur. Jumlah penduduk 7.126.706 jiwa. Itu menurut estimasi bulan Juli tahun 2017. Yang berikutnya yang ke-9 yaitu Myanmar. Nama resmi dari negara ini adalah Republik Sosialis Uni Myanmar. Ibu kotanya di Yangon, sistem pemerintahannya republik, kepala negaranya adalah presiden, kepala pemerintahannya dipimpin oleh Perdana Menteri, kemudian bahasa resminya adalah bahasa Myanmar, lagu kebangsaannya adalah Kaba Maki. Hari kemerdekaannya 4 Januari 1940. Mata uangnya kyat, kemudian luasnya sebanyak 676.500 km persegi. Letak astronomisnya berada di antara 11 derajat lintang utara sampai derajat lintang utara dan 92 derajat bujur timur sampai 101 derajat bujur timur. Jumlah penduduknya menurut estimasi bulan Juli tahun 2017 sebanyak 55.123.814 jiwa. Oke, yang terakhir yaitu negara Kamboja. Nama resminya adalah
Republik Rakyat Kampuchea. Ibu kotanya Phnom Penh, luas wilayahnya 181.035 km persegi. Sistem pemerintahannya disebut Republik Komunis. Kepala negaranya dipimpin oleh seorang presiden atau dewan negara. Kepala pemerintahannya adalah Perdana Menteri. Bahasa resminya adalah Khmer. Lagu kebangsaannya adalah Nokorij. Hari kemerdekaannya tanggal 19 Juli 1949. Diakui oleh pemerintah Prancis tanggal 9 November 1953. Berikutnya adalah mata uangnya Rie. Letak astronomisnya berada pada 10 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang. Ibu ulangi, 10 derajat lintang utara sampai 14 derajat lintang utara dan 102 derajat bujur timur sampai 108 derajat bujur timur. Jumlah penduduknya sebanyak 16.204.486 jiwa, sama menurut estimasi bulan Juli 2017. Demikian materi yang dapat Ibu sampaikan pada materi profil negara ASEAN kita kali ini. Selanjutnya kita masuk sesi evaluasi. Evaluasinya mengisi tabel tentang negara-negara ASEAN yang berisi tentang nama negara, ibu kota, kemudian sistem pemerintahan, mata uang, lagu kebangsaan, kemudian hari kemerdekaannya. Demikian materi yang dapat Ibu sampaikan pada sesi 2 ini tentang pengenalan profil umum negara-negara ASEAN. Untuk selanjutnya, kita akan memperdalam negara-negara ASEAN mengenai iklim, bentang alam, dan lain sebagainya. Dengan demikian, Ibu akhiri materi pembelajaran kita kali ini. Semoga pengetahuan dan wawasan kalian semakin bertambah luas. Demikian materi yang dapat Ibu sampaikan. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.